Halo, perkenalkan kami dari kelompok 11 akan menjelaskan topik kami tentang sejarah KUHP. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka ini adalah anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Raihan Nabiga Putra Narjanta. Nama saya Farhan Cista Debi Wahyudin. Perkenalkan, nama saya Pia Farel. Saya Angelika Salahi. Apa itu KUHP? KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana Indonesia. Jadi, apa fungsi dari KUHP? KUHP atau Kitab Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara material di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan itu KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië. Nah, fungsi KUHP itu untuk melindungi kepentingan hukum orang, masyarakat, dan negara dari perbuatan-perbuatan yang hendak menyerangnya dengan cara mengancam berupa sanksi pidana atau nestapa bagi orang lain. Dengan demikian, hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remedium atau obat terakhir jika hukum lain tidak mampu. Sebelum masuknya Belanda ke wilayah Nusantara atau Indonesia, telah berlaku pidana melalui hukum adat, di mana terdapat penerapan norma adat, yakni hak pidana adat. Hukum adat tidak tertulis dan masih diakui sampai sekarang. Tidak berlaku secara nasional, namun pada daerah yang ditetapkan sesuai dengan aturan masing-masing. KUHP di Indonesia mempunyai nama asli Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië. VOC merupakan kongsi dagang Belanda. Hukum yang pertama digunakan VOC pada perdagangan adalah hukum kapal. Hukum Belanda yang berlaku di daerah kekuasaan VOC terdiri dari 1. Hukum Statuta atau Statuten van Batavia. 2. Hukum Belanda yang kuno. 3. Asas-asas hukum Romawi. Pada masa Besluitenregerings atau BR, Raja mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah jajahan serta atas harta benda milik negara bagian lain. Tata hukum pada masa Besluitenregerings adalah 1. Peraturan tertulis yang dikodifikasi. 2. Peraturan tertulis yang tidak dikodifikasi. 3. Peraturan tidak tertulis atau hukum adat bagi golongan non-Eropa. Peraturan pemerintah atau Regeringsreglement VOC di Batavia pada tahun 1854 tentang pembagian yuridis penduduk Hindia Belanda. Indische Staatregelings adalah perubahan dari Regeling Reglement sebagai akibat perubahan Grondwet. Selama 350 tahun, Belanda menjajah Indonesia. Maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengalami perubahan nama, kapan dibuat dan berlakunya. Yang pertama yaitu ada Criminal Wetboek voor het Koninkrijk Holland, ini buat 1795 dan berlaku 1809-1811. Yang kedua ada Kode Penal dari Prancis oleh Napoleon Bonaparte. Jadi Belanda dijajah juga oleh Prancis, maka itu Belanda menerapkannya di negaranya karena telah dijajah. Berlaku 1811 sampai 1846. Yang ketiga ada Wetboek van Strafrecht Nederlands, dibuat 1881 dan berlaku 1886. Melalui asas konkordasi di mana negara yang menjajah itu menerapkan tata hukum di negara jajahannya, maka Wetboek van Strafrecht Nederlands-Indië atau disingkat WVSNI itu berlaku. Dan dari Koninklijkspechtswet Raja nomor 33 tanggal 15 Oktober 1915 di Indonesia 1 Januari 1918. Wetboek van Strafrecht kembali diubah lagi namanya jadi WVS, dan ini awal dibentuknya KUHP benar-benar sesuai dengan keadaan Indonesia, dan ini terdapat dalam UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana di Indonesia. Di KUHP yang ada ini merupakan KUHP turunan dari Belanda. Masa kependudukan Jepang. Pada 8 Maret 1942, Jepang masuk ke Indonesia setelah berhasil mengalahkan Belanda.
Pada waktu itu, Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië masih tetap berlaku. Namun Jepang juga punya KUHP sendiri yang diberlakukan di Indonesia, termuat dalam pasal 3 Osamu Seirei. Dan dalam keadaan darurat, Jepang mengeluarkan peraturan berupa Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942. Hal terpenting, pasal 3 Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942, semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintahan militer. Tata hukum yang berlaku masih dengan masa sebelumnya. Selama 3,5 tahun, pemerintahan Jepang masih belum memiliki hukum pidana yang signifikan. Dalam pemberlakuan hukum pidana, pemerintah militer Jepang mengeluarkan Gun Seirei nomor 25 tahun 1944. Masa kemerdekaan. Tata hukum Indonesia ada sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Hal ini dinyatakan di dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah titik penjebolan tertib hukum kolonial sekaligus titik pembangunan tertib hukum nasional dan tertib hukum Indonesia. Masa 1945 hingga 1949. Pada 18 Agustus 1945 ditetapkan aturan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia, hukum pidana tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Pada periode ini, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Ditetapkan bahwa hukum pidana Indonesia yang memuat dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië 1918 saja, sehingga unifikasi hukum pidana kita terwujud kembali. Masa 1950 hingga 1959. Peraturan yang berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Tata hukumnya terlihat di pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pemerintah memberlakukan peraturan yang berlaku sebelumnya, ditambah dengan peraturan yang dibentuk oleh pemerintah selama 17 Agustus 1950 sampai dengan 4 Juli 1959. Setelah proklamasi kemerdekaan, sesuai dengan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa tetap berlakunya Koninklijke Besluit van Strafrecht voor Nederlands-Indië. Kemudian, dilahirkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagai wahana penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat setempat. Dari undang-undang tersebut, maka nama Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië dapat disebut dalam bahasa Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, Belanda setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, ternyata masih mencoba menjajah kembali Indonesia melalui agresi militer dan berbagai terornya untuk sementara waktu. Belanda berhasil menduduki Indonesia kembali dengan membawa serta hukum pidananya yang dulu, tetapi dengan nama yang sudah diubah, yakni Wetboek van Strafrecht voor Indië atau Indonesia, dengan isi 570 pasal melalui berbagai penambahan dan pemberatan hukum. Dualisme ini segera berakhir dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang memperkuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebelumnya, yang pada dasarnya menetapkan bahwa hukum pidana yang berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia ialah hukum pidana yang termuat dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië dengan 596 pasal. Sampai juga di penghujung akhir dari penjelasan. Demikian hasil paparan kami. Terima kasih telah menonton.